teman-teman, kenalin, aku Rati Saputri. Pada video kali ini aku akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen yang sangat mengharukan. Judul cerpennya adalah Bahkan Tuhan Tersenyum Saat Kau Tertidur, karya Dede Supriyatna yang terbit pada tanggal 29 Desember 2024 yang lalu. Cerpen ini menceritakan tentang perjuangan suami istri untuk mendapatkan seorang anak di usia pernikahan mereka yang sudah tidak muda lagi. Namun sayangnya Tuhan berkehendak lain ketika mereka sudah mulai bahagia mendapatkan seorang anak. Malahan tokoh utama ditinggal meninggal oleh istrinya karena melahirkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Sebelum masuk ke unsur-unsur ekstrinsiknya, aku mau menjelaskan dulu kepada kalian apa itu unsur ekstrinsik. Jadi, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, seperti pengarang, sensitivitas, intelektual, imajinasi, dan pandangan hidup. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu unsur ekstrinsik mengenai cerpen ini. Yang pertama, pengarang. Nah, pengarang adalah seseorang yang menulis atau mengarang sebuah karya sastra. Dede Supriyatna adalah seorang pengarang asal Pontianak yang biasa identik dengan tulisan-tulisannya yang mengandung tema keluarga, kehidupan sosial, dan pergulakan batin. Bahasa dalam tulisannya juga biasa identik dengan bahasa-bahasa yang sederhana namun mengharukan. Seringkali bahasa-bahasa dalam karya sastranya membuat haru para pembacanya. Cerpen yang ia tulis yang sekarang sedang aku bahas juga sangat kental dengan nilai religius dan nilai kehidupan sosialnya. Yang kedua ada sensitivitas. Sensitivitas adalah bagaimana kepekaan pengarang untuk membangun perasaan para tokohnya. Di cerpen ini, Dede mampu mengungkapkan perasaan-perasaan kecil yang terabaikan seperti perasaan seorang wanita, perasaan kekecewaan seorang suami, dan perasaan ketakutan karena mengandung di usia yang sudah tidak muda lagi. Semuanya ia sampaikan lewat dialog-dialog lirih dan mengharukan, serta dengan deskripsi suasana yang makna. Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan seorang pengarang dalam membangun suasana dan peristiwa dalam sebuah cerita. Di sini, Dede tidak hanya menceritakan tentang suasana kelahiran dan kehilangan saja, tapi ia menghadirkan suasana dramatis seperti hujan, petir, bahkan suasana yang sangat mencekam di ruang operasi. Kita bisa lihat dari judul cerpennya, Bahkan Tuhan Tersenyum Saat Kau Tertidur. Itu sudah sangat dramatis ya teman-teman. Judulnya saja sudah memberikan makna bahwa ada cinta di balik kematian. Yang keempat ada intelektual. Intelektual adalah pemikiran pengarang tentang kehidupan sosial yang ia cantumkan di dalam sebuah cerita. Cerpen ini menggambarkan bahwa hidup itu tentang kesabaran, keberanian menghadapi kenyataan, dan juga ketulusan untuk merelakan. Salah satu dialog yang menurut aku sangat bermakna adalah mungkin Tuhan sedang menguji seberapa sabar kita menghadapi ujiannya. Kalimat ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa manusia harus menerima kenyataan tanpa menyalahkan takdir, harus sabar dan harus ikhlas terhadap semua yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir nih, pandangan hidup. Nah, pandangan hidup adalah keyakinan atau nilai-nilai yang dipegang oleh pengarang dalam kehidupan pribadinya. Dalam cerpen ini, pengarang seolah ingin menyampaikan bahwa dalam hidup ini tidak semua melulu tentang apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita harus sabar dan ikhlas untuk menerima kenyataan. Nah, meskipun pada akhir cerita, tokohnya, istri dari tokoh utama, itu meninggal dunia, tetapi cerita ini tidak melulu tentang keputusasaan. Jadi masih ada optimismenya, yaitu tentang kehadiran seorang bayi. Tokoh utama bertekad untuk tetap merawat bayinya dan menyayangi bayinya sepenuh hati, dan mewujudkan mimpi untuk membahagiakan seorang anak tersebut, yaitu mimpi mereka sebelum mereka mendapatkan seorang anak tersebut, meskipun sekarang tokoh utama hidup tanpa seorang istri. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa cerpen ini mengandung unsur ekstrinsik yang tinggi karena didukung sensitivitas yang sangat kuat dan imajinasi yang sangat membekas walaupun sangat halus. Intelektual ini juga sangat bermakna dan sederhana.
pandangan hidup yang sangat-sangat bisa kita jadikan pelajaran untuk tetap ikhlas, sabar, dan menerima kenyataan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain, Dede Supriyatna berhasil menjadikan pengalaman hidup biasa menjadi kisah yang penuh makna, berkemanusiaan, dan ketuhanan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen Bahkan Tuhan Tersenyum Saat Kau Tertidur. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.